Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Guru Alam Fauzi, saya, Raffi Haifaz Kalvani, dan juga Fayadi Rahman akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar bimbingan karir. Untuk ujian tengah semester, mata kuliah bimbingan karir yang diampu oleh Bu Fadalah, dan tanggal pembuatan video ini adalah 25 Mei 2025. Untuk daftar isi dari presentasi kami pada kali ini ada sejarah bimbingan karir di Indonesia, kebutuhan bimbingan karir, hubungan antar jabatan dan pendidikan, kedudukan bimbingan karir dalam pendidikan formal, dan ada analisis kasus di akhir. Untuk yang pertama, kita akan masuk dulu ke sejarah bimbingan karir. Bimbingan karir lahir pada masa ketika masyarakat mengalami perubahan besar. Awal mula ke abad ke-20 ditandai dengan revolusi industri dan urbanisasi cepat. Banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Selain itu, imigran dari berbagai negara datang ke Amerika dan kesulitan menyesuaikan diri di dunia kerja yang baru. Disinilah bimbingan karir mulai dibutuhkan untuk membantu orang-orang, terutama remaja dan imigran, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Tokoh penting pada masa ini adalah Frank Parsons, yang dikenal sebagai Bapak Bimbingan Karir. Ia mendirikan Vocational Bureau of Boston pada tahun 1908 dan memperkenalkan pendekatan sistematis dalam memilih karir. Menurut Parsons, memilih pekerjaan yang tepat harus mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama ada self-knowledge, yaitu mengenal diri sendiri, seperti minat, nilai, dan kemampuan. Lalu yang kedua ada job knowledge, yaitu memahami jenis-jenis pekerjaan yang tersedia. Dan yang ketiga ada logical reasoning, yaitu menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan logis untuk mencocokkan keduanya. Konsep ini masih menjadi dasar dari banyak pendekatan bimbingan karir hingga hari ini. Kita lanjut ke perkembangan psikologis dan ilmiah, yaitu mulai dari tahun 1920 hingga 1950-an. Memasuki pertengahan abad ke-20, bimbingan karir mulai berkembang seiring dengan majunya ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikometri. Ilmu yang meng- ilmu yang mengukur kemampuan, kepribadian, dan minat seseorang melalui tes-tes psikologis. Pada masa ini, tes minat seperti Strong Interest Inventory dan tes kecerdasan menjadi alat utama untuk membantu seseorang menemukan pekerjaan yang cocok. Pendekatan ini dikenal sebagai matching model, yaitu mencocokkan karakteristik individu dengan karakteristik pekerjaan. Muncul keyakinan bahwa jika seseorang ditempatkan dalam pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kepribadiannya, maka ia akan lebih sukses dan bahagia dalam karirnya. Meskipun pendekatan ini sangat berfokus pada aspek teknis dan hasil tes, hal ini membantu memperkenalkan bimbingan karir sebagai layanan profesional berbasis ilmu pengetahuan. Lalu kita lanjut ke pendekatan perkembangan yang dimulai dari 1950 hingga 1970-an. Pada tahap ini, fokus bimbingan karir mulai bergeser. Tidak lagi hanya sekedar memilih pekerjaan yang cocok, tapi mulai melihat karir sebagai proses yang berlangsung seumur hidup. Tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Donald Super. Ia memperkenalkan konsep lifespan, yaitu karir berkembang sepanjang umur dari anak-anak remaja hingga pensiun. Lalu ada life stage, karir seseorang dipengaruhi oleh berbagai peran dalam hidupnya, seperti sebagai anak-anak, pelajar, pekerja, pasangan, orang tua, dan lain-lain. Artinya, karir bukan hanya soal pekerjaan. Ia berar Ia berkaitan erat dengan identitas, nilai hidup, dan perubahan sosial ekonomi. Pendekatan ini mengakui bahwa seseorang yang bisa berganti pekerjaan, jalur karir, atau tujuan hidup seiring waktu. Dan itu normal. Oleh karena itu, bimbingan karir mulai menyesuaikan diri untuk mendampingi proses tersebut secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita lanjut ke era konstruktivis dan kontekstual, yaitu mulai dari 1980 hingga sekarang. Di era modern ini, pendekatan bimbingan karir mengalami transformasi besar. Fokusnya bukan lagi hanya pada hasil tes atau penyesuaian individu terhadap pekerjaan, melainkan bagaimana individu membangun makna dari pengalaman hidupnya, bagaimana konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai personal mempengaruhi pilihan karir. Dua teori penting yang muncul di era ini ada Career Construction Theory, yaitu dari Mark Safikas,
yang menganggap karir sebagai hasil dari narasi hidup. Orang menceritakan siapa dirinya melalui pilihan karir yang dibuat. Lalu yang kedua ada Systems Theory Framework dari Patton and McMahon melihat bahwa karir dipengaruhi oleh banyak faktor. Keluarga, teman, ekonomi, budaya, bahkan peristiwa tak terduga. Pendekatan ini sangat personal dan individual, menekankan bahwa karir bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dibangun. Konselor bukan orang yang memberi jawaban, tapi orang yang mendesain hidup. Klien melalui refleksi dan eksplorasi. Era ini juga sangat sensitif terhadap isu multikulturalisme, ketimbangan sosial, dan keadilan dalam akses pekerjaan. Sehingga bimbingan karir menjadi lebih inklusif dan kontekstual. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan bimbingan karir di Indonesia. Layanan bimbingan dan konseling di Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1960-an. Jadi sudah lebih dari 6 dekade. Seiring waktu, peran layanan ini semakin diakui secara formal dan legal dalam sistem pendidikan nasional. Beberapa tonggak pentingnya adalah tahun 1975, bimbingan karir, bimbingan dan konseling mulai masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa konselor termasuk dalam kategori pendidik pendidik profesional sejajar dengan guru dan dosen. Lalu ada per, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 yang menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi konselor secara nasional. Lalu ada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling wajib diberikan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini menunjukkan bahwa bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling telah mendapatkan tempat resmi dan strategis dalam pendidikan di Indonesia. Walaupun awalnya ilmu bimbingan dan konseling diimpor dari negara-negara barat, banyak pakar Indonesia menyadari bahwa pendekatan dari luar negeri tidak selalu cocok dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka muncullah berbagai usaha untuk menyesuaikan teori-teori barat tersebut dengan budaya lokal. Contohnya, integrasi nilai agama Islam seperti menggunakan ajaran Al-Quran, menggunakan nilai dari ajaran Hindu seperti Trihita Karana di Bali, dan menerapkan kearifan lokal, misalnya filosofi Gus Jigang dari Kudus, atau ajaran RMP, atau ajaran RMP Sosro Kartono. Artinya, pendekatan bimbingan karir juga diarahkan agar tidak hanya bersifat teknis, tetapi relevan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diyakini oleh peserta didik di berbagai daerah. Lalu, awalnya layanan bimbingan dan konseling termasuk bimbingan karir hanya diberikan di sekolah. Namun kini terdapat kesadaran bahwa layanan ini juga dibutuhkan di luar sekolah. Sekolah seperti ini. Komunitas masyarakat, untuk orang dewasa, bukan hanya siswa, dan juga untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan atau pilihan karir. Hal ini muncul dari kebutuhan bahwa bimbingan karir tidak hanya tidak cukup hanya untuk siswa sekolah, tapi juga harus menyentuh masyarakat luas, termasuk mereka yang menganggur atau sedang mencari arah hidup. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat perlu mulai percaya bahwa konselor bukan hanya guru sekolah, tetapi tetapi juga bisa menjadi pendamping di luar pendidikan formal. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faedi Rahman dengan NIM 18016220108. Sesuai dan sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, saya akan melanjutkan tentang hubungan dari bimbingan karir itu sendiri, entah terhadap pendidikan, jabatan maupun pekerjaan. Apa sih sebelum kita mencari hubungan antara bimbingan karir dengan pendidikan dan jabatan? Kita masuk dulu, apa sih sebenarnya bimbingan karir dan hubungannya? Bimbingan karir itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan tersusun oleh ahli dalam bidangnya dari bidang bimbingan dan karir itu sendiri, guna memberikan layanan kepada peserta didik untuk mencari, memilih, menyesuaikan pilihan karir yang tentunya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Oke, jadi pada intinya bimbingan karir itu membantu. Gimana sih? Apa sih yang kita punya? Apa yang kita mau? Apa yang mau kita capai? Apa yang menjadi cita-cita kita? Kira-kira itu selaras atau enggak? Jadi hubungannya adalah
menyesuaikan antara ketiga hal tersebut supaya mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri. Bimbingan karir itu sendiri bertujuan membantu untuk menyusun rencana karir ke depannya. Apakah cita-cita yang kita inginkan itu sesuai dengan bakat yang kita punya? Apakah cita-cita itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya? Karena semua hal atau karir yang kita punya tidak menentu soal ekonomi saja, tapi juga tentang kepuasan kerja yang kita miliki ke depannya. Kita next ke slide selanjutnya yaitu hubungan bimbingan karir dengan pendidikan itu sendiri. Kira-kira nih dari bimbingan karir dan pendidikan itu sangat erat karena dari kata bimbingan itu sendiri menyangkut pada dasar dari pendidikan itu sendiri yaitu membimbing para siswanya menuju yang lebih baik. Itu fungsi dari bimbingan itu sendiri dan karir yang kita punya. Jadi bimbingan karir itu sendiri membimbing karir kita menuju kemana, dari mana dan kemana. Nah, dari rancangan susunan karir itu dapat menjadi bekal yang sistematis dan terdiri dari langkah-langkah tepat apa yang harus kita lakukan step by step untuk mencapai cita-cita dan karir yang kita punya. Misalnya, kita pengen jadi pemadam kebakaran. Otomatis di situ ada harus fisik yang kuat, mental yang kuat, ataupun kemampuan dari pengetahuan yang kita miliki. Karena dari pemadam kebakaran itu sendiri tidak menuntut soal otot, tapi juga soal otak. Nah, bimbingan karirlah yang menentukan atau membimbing kalian bagaimana sih cara menuju pemadam kebakaran yang tepat dengan jalur yang mana kira-kira itu sesuai sama kita apa enggak. Nah, dari bimbingan karir sendiri ini memuat 4 layanan yang mereka berikan agar menjadi lebih maksimal terhadap apa yang diberikan kepada peserta didik. Yang pertama, pengenalan terhadap dunia pendidikan serta dunia kerja untuk mendapatkan penghasilan penuh untuk kebutuhan hidup. Nah, tahap ini dikenalkan pada berbagai pilihan jenjang pendidikan. Jadi mungkin kita punya satu cita-cita, tapi nggak selamanya cita-cita itu bakal tercapai atau sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi bimbingan karir di sini bertujuan untuk memberikan sebanyak-banyak dan seluas-luasnya kira-kira ada apa aja sih yang bisa kita tuju atau dari sesuai dari kemampuan dan minat kira-kira apa aja sih yang bisa kita capai dari situ. Nah, dari pilihan-pilihan tersebutlah peserta didik dapat memilih kira-kira apa nih yang udah sesuai dan realistis untuk kita jalankan dan menjadi cita-cita kita selanjutnya. Nah, yang kedua adalah pengenalan dan pemantapan diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Jadi, tadi kita udah memberikan nih sebanyak-banyaknya kira-kira cocok ke arah mana nih? Atau kira-kira apa yang mau mereka pilih. Nah, jika mereka sudah memilih, kira-kira gimana sih cara memantapkannya dan kira-kira mana jalan yang cocok ketika mereka sudah memilih untuk menuju ke arah mana. Seperti yang tadi contoh yang saya berikan pemadam kebakaran. Jika seseorang udah memilih cita-cita mau kemana, dia menuju karirnya ke arah mana, bimbingan karir ini bertujuan supaya orang ini tuh lurus ke arah cita-cita yang dia inginkan bila sudah sesuai dengan kemampuan dan minat yang mereka miliki. Yang ketiga, pengembangan serta pemantapan bimbingan tentang kondisi tuntutan dunia pendidikan maupun pekerjaan, perguruan tinggi, pekerjaan tertentu, dan latihan kerja sesuai dengan opsi karir. Jadi, tadi kan kita udah ngasih jalan yang lurus. Nah, kita juga ngasih selain jalan yang kita kasih, tapi pelatihan juga yang kita kasih sesuai apa yang mereka inginkan. Itu fungsinya bimbingan karir. Jadi selain jalan yang kita kasih, tapi kira-kira cara-cara apa saja sih yang bisa memudahkan untuk mereka mencapai cita-cita dan karir yang mereka ingin tuju. Karena jika karir tersebut sudah sesuai sama minat, sesuai sama bakat dan kemampuannya, serta kepribadian yang mereka miliki, dan mereka juga sudah memilih kira-kira ini nih cocok buat saya. Dan hal yang dilakukan selanjutnya adalah cara-cara step by stepnya apa yang harus dilakukan supaya cita-cita tersebut dapat tercapai. Yang keempat dan yang terakhir, pemantapan cita-cita karir sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pemantapan perilaku positif objektif terhadap preferensi karir. Nah, sesuai tadi yang nomor 3, kemampuan, bakat, dan minat selalu berkesinambungan. Jika tiga-tiganya dan tadi cita-citanya sudah tercapai, kita harus berlaku secara objektif. Kira-kira nih, ini tuh bakal realistis apa enggak buat kita? Apakah ini bisa tercapai? Apakah dengan cara-cara step-step yang tadi udah diberikan di poin ketiga, dapat mencapai dari cita-cita atau karir yang kita inginkan? Itu di poin yang terakhir. Kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan bimbingan karir dengan pendidikan dan serta jabatan. Oke, di sini
Adanya layanan bimbingan karir itu nggak lepas dari yang namanya jabatan dan pekerjaan. Oke, so jelas dong karena karir pasti bersangkutan dengan pekerjaan dan jabatan. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, baik dirinya maupun keluarganya, bekerja adalah satu hal untuk memperoleh hasil apapun, hasil ekonomi, hasil kepuasan dan segala macamnya. Jenjang karir adalah dan dapat diperoleh melewati suatu langkah yang direncanakan dan dikembangkan secara tepat oleh optimal dan masing-masing individu yang telah tadi disebutkan dengan 4 cara yang tadi. Nah, kesiapan siswa ini sendiri menghadapi dunia kerja diawali dengan pengetahuan tentang karir. Yang tadi disebutkan dengan poin yang pertama di awal, pengetahuan dan wawasan seluas-luasnya tentang karir yang mereka miliki sangatlah bermanfaat. Jadi mereka tahu jalannya mau kemana dengan cara yang bagaimana dan menjadi langkah awal dalam pengembangan potensi yang dia miliki, didukung oleh bakat, minat maupun faktor eksternal lain seperti lingkungan dan orang tua maupun keluarga yang ikut menentukan arah karir sebagai faktor sosial yang dapat menentukan hal tersebut. Nah, pemilihan karir ini sendiri bergantung pada ketepatan dan kejelasan individu dalam memilih karir yang dia ingin capai. Nah, dengan cara apa sih kira-kira mereka bisa mencapai hal tersebut? Ada beberapa hal. Selain mereka harus mengenali dirinya sendiri tentang kekuatan, kelemahan, dan kemampuan yang dia miliki, tapi mereka juga harus tahu seluk-beluk atau kekurangan dari karir yang mereka miliki sendiri agar mereka tidak terkejut atau kira-kira kaget lah dengan dunia pekerjaan yang mereka miliki. Padahal sebelumnya itu menjadi cita-cita yang mereka inginkan. Nah, fungsi dari bimbingan karir itu sendiri terhadap pendidikan dan jabatan ada 3 poin. Poin pertama yaitu memberikan arahan kepada siswa agar mempunyai wawasan awal yang objektif tentang pendidikan lanjutan dan lapangan pekerjaan. Fungsi ini sendiri bertujuan untuk memahami pilihan pendidikan setelah lulus. Jadi jurusan apa aja sih ada yang setelah lulus? Kira-kira kalau aku mau jadi dokter, aku harus ngambil jurusan apa sih? Kira-kira kalau aku mau jadi psikolog, aku harus ngambil jurusan apa sih? Itu yang disediakan bimbingan karir di bidang pendidikan ke arah jabatan untuk menyelaraskan antara SMA, kuliah, dan pekerjaan. Yang kedua, memberikan bekal tambahan pada masa peralihan yang sistematis dari status siswa menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kalau kita break back ke belakang, mungkin buat teman-teman ada hal yang kita nggak bisa pungkiri lah, sangat berbeda dari pembelajar sampai pekerja yang produktif, dari mahasiswa, dari siswa ataupun jadi pekerja. Itu hal yang berbeda. Nah, apa yang menyulitkan dari kedua hal tersebut? Bukan dua hal tersebut, tapi perpindahan antara dua hal tersebut yang menyulitkan. Karena kita akan apa yang kita udah pelajari selama 12 tahun atau selama beberapa belas tahun mungkin tidak semuanya dapat diaplikasikan terhadap dunia pekerjaan. Jadi kita butuh masa peralihan dan kira-kira di masa peralihan ini tuh kita harus ngapain supaya kita tidak terkejut dengan apa yang terjadi di dunia pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mengenal serta membina sikap, minat dan terhadap dunia kerja. Nah, hal-hal ini tuh sebenarnya berfungsi sebagai praktik. Jadi tadi kan kita udah tahu masa peralihannya kayak gimana. Tapi kita juga harus coba berkecimpung langsung di dunia pekerjaan yang ingin kita capai. Jadi hal-hal seperti magang ataupun seminar tentang karir yang kita ingin bangun atau karir yang ingin kita capai, hal tersebut juga menjadi acuan dan hal yang patut dilakukan. Karena mungkin peralihannya kita udah bisa, tapi emang peralihan selamanya benar? Apakah hal yang selama ini ada di pekerjaan itu selalu seperti itu? Kan enggak. Semuanya fleksibel. Jadi kita harus mencoba. Apabila bisa mencoba. Kira-kira kalau di dunia pekerjaan kita udah berkecimpung langsung. Kira-kira oh kayak gini ya dunia pekerjaan. Oh kayak gini ya bedanya dengan dunia perkuliahan dan dunia sekolah. Itu dari 3 hubungan bimbingan karir dengan pendidikan dan jabatan. Kita masuk ke poin terakhir dari saya. Yaitu kedudukan bimbingan karir itu sendiri dalam individu. Nah, kedudukan ini sendiri posisi. Kedudukan yaitu posisi atau peran yang dimiliki dari bimbingan karir. Layanan bimbingan karir itu sendiri merupakan proses pendidikan dan pengembangan peserta didik. Nah, dari pengembangan yang tadi udah kita bahas sebelumnya, kira-kira nih ada di mana sih bimbingan karir itu sendiri yang akan kita bahas dari 5 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ada sebagai bagian integral dari pendidikan. Nah, bimbingan karir ini merupakan bagian dari layanan bimbingan yang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Tujuannya untuk membantu peserta didik mengintegrasikan hasil belajar. Nah,
kecocokan antara hasil belajar yang mereka miliki selama berapa belas tahun itu kira-kira cocoknya ke arah mana karirnya. Karena mungkin eh, hal-hal yang mungkin udah dipupuk dari orang tua sebelumnya harus memilih IPA atau IPS. Kan hal-hal tersebut kan sudah masuk ke tahap selanjutnya dari karir sebenarnya. Karena hal-hal sekecil itu aja dari dua jurusan itu udah menentukan kira-kira kita mau ke arah mana. Jurusan yang full ke IPA atau jurusan full yang ke IPS. Dan nanti pekerjaan dari IPS misalnya ke arah mana, IPA ke arah mana. Dari situ kita udah menentukan. Makanya integrasi antara pendidikan dan jabatan itu penting. Karena apa yang kita pelajari kira-kira nyambungnya kemana di bidang pekerjaan. Yang kedua adalah pendukung perkembangan. Jadi kita mengembangkan kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Karena di dunia pekerjaan nggak semua yang kita pelajari keluar. Dan nggak semuanya juga cukup. Karena nggak semua hal bisa dimasukkan ke pekerjaan dan nggak semua hal juga bisa dipelajari dari sekolah untuk ke pekerjaan. Jadi kita harus mengembangkan sendiri diri kita sendiri. Yang ketiga, jembatan antara dunia sekolah dan dunia kerja. Seperti yang disebutkan tadi di slide sebelumnya, ada metode peralihan dan masa peralihan yang menjadi jembatan. Bimbingan karir kedudukannya sebagai jembatan dari masa peralihan antara dunia sekolah dan dunia kerja. Yang keempat, sarana untuk mengembangkan kemandirian. Oke, mungkin kita sekolah masih diantar atau masih kita bekerja sebagai kelompok. Tapi kalau pekerjaan kita sebagai individu dan kita mencapai hasil yang kita inginkan sendiri. Walaupun kita bakal bekerja dalam tim, dalam kelompok. Tapi nggak semua hal tersebut dapat dikerjakan dalam tim dan kelompok. Kita harus mementingkan diri sendiri dan kira-kira kemandirian apa yang kita punya dan bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Yang terakhir, upaya pencegahan dan pengembangan. Jadi tadi kita udah sempat bahas pengembangan, kita bahas pencegahannya. Bimbingan karir fungsinya apa sih? Kira-kira ada yang kita mau, kira-kira ada yang kita mampu. Dan kita dari kedua tersebut kira-kira apa yang berada di tengahnya. Karena di saat kita mau tapi kita tidak mampu, itu juga salah. Tapi kalau kita mampu, kita tidak mau, itu juga salah. Jadi kira-kira apa nih yang cocok berada di tengah di mana kita mau dan kita mampu. Karena jika kita drag back ke eh, slide yang awal, saya sempat membahas soal kepuasan kerja. Ini bukan semua tentang ekonomi, tentang uang, tapi kepuasan kerja. Kira-kira kebahagiaan apa yang didapat? Apakah karir yang dia miliki itu menjamin kepuasan dia dalam bekerja? Karena dia akan bekerja untuk selamanya. Walaupun sampai dengan masa pensiun, tapi itu akan dalam waktu yang panjang. Kebahagiaan dan kepuasan dalam kerja sendiri itu dapat diprioritaskan melalui bimbingan karir ini sendiri. Oke, itu saja dari saya. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kasus, di mana dari artikel jurnal yang tertera yaitu Analysis of Holland Theory Career Guidance in Student Career Planning. Di dalam artikel ini dibahas bahwa memang ada siswa-siswa SMK Negeri 5 Palembang memiliki apa ya salah jurusan gitu ya dalam pemilihan karir atau program keahlian di jurusan di SMK mereka. Sehingga hal ini dipersebabkan nih oleh keinginan orang tua daripada mungkin minat, bakat, dan potensi dari mereka nih dalam memilih jurusan ataupun bidang keahlian yang dipilih di jurusan atau di sekolah mereka. Sehingga hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, motivasi belajar juga yang lemah, dan juga kurangnya penjelasan atau kurangnya kejelasan arah karir mereka ke depannya seperti apa. Sehingga di sini upaya intervensi yang dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru bimbingan karirnya, itu mengadakan atau menerapkan layanan bimbingan karir berbasis teori Holland dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dalam praktiknya, siswa ini nanti diminta mengisi instrumen Holland untuk mengidentifikasi tipe kepribadian mereka menggunakan riasek dan mengaitkannya dengan jenis pekerjaan atau jurusan yang sesuai. Dari hasilnya ini, siswa lebih memahami tipe kepribadiannya dan juga arah karir yang cocok ke depannya, sehingga mereka juga bisa lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan mereka. Dan juga di artikel jurnal ini dibahas bahwa memang peran orang tua belum begitu banyak dibahas di artikel ini, sehingga itu perlu dikaji lebih dalam lagi untuk memperkaya atau mengetahui bagaimana peran orang tua untuk keputusan karir para siswa di SMK ini. Nah, dari analisis kasus yang tadi menggunakan teori bimbingan karir, yaitu yang pertama kita analisis menggunakan teori Holland. Dari teori Holland tadi yang merupakan basis teori yang digunakan di artikel sebelumnya dari kasus siswa SMK N5 Palembang. Di sini tentu positif gitu ya hasilnya, di mana ini menggunakan teori Holland ini para siswa dapat mengetahui tipe kepribadian mereka
sendiri, yaitu ada riasek atau tipe-tipe kepribadian sesuai dengan pekerjaan-pekerjaannya juga nanti mungkin akan mereka hadapi kemudian ya. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Di mana tipe-tipe kepribadian ini tentu akan eh, lebih cocok untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu nantinya. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini, instrumen Holland ini digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian siswanya, sehingga mereka dapat diarahkan pada jurusan dan karir yang sesuai dengan minat bakat mereka, bukan cuma sekedar mengikuti keinginan orang tua. Dari kasus yang terjadi itu ya di eh, artikel jurnal sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan intervensi menggunakan teori Holland ini, siswa dapat lebih eh, memilih keputusan karir mereka dari berdasarkan tipe kepribadian mereka yang cocok dengan minat dan bakat mereka dibandingkan dengan keputusan orang tua atau pihak eksternal lainnya. Seperti itu. Terus juga hal ini dari analisis kasus tadi, hal ini juga semakin membuktikan bahwa memang bimbingan karir ini dibutuhkan gitu ya untuk masyarakat, untuk apalagi untuk siswa sekolah yang masih bingung tentunya untuk karir ke depannya seperti apa. Seperti itu. Jadi hal ini menekankan bahwa memang pentingnya bimbingan karir untuk membantu siswa membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Selain itu, kebutuhan bimbingan karir di pendidikan formal ini juga menekankan dari kasus tersebut bahwa memang bimbingan karir sangat penting nih untuk pendidikan formal karena di kasus ini terlihat bahwa memang eh, kebutuhan bimbingan karir bukan hanya sekedar sebagai pelengkap, tapi juga memang sangat krusial dan memiliki peran sentral dalam membentuk kesiapan karir siswa. Jadi sehingga bisa menekan angka pengangguran, meningkatkan kepuasan siswa dalam studinya, keberhasilannya, dan juga keberhasilan dan kepuasan siswa ketika di pekerjaan nantinya. Sehingga solusi dan penyelesaian dari kasus tersebut adalah yang pertama tentu optimalisasi lagi layanan berbasis bimbingan karir berbasis Holland tadi sehingga membantu siswa-siswa memahami tipe kepribadiannya dan kepribadian yang cocok untuknya nanti yang sesuai dengan minatnya dan juga dengan kemampuan atau bakatnya. Kemudian juga menguatkan lagi kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan dunia kerja. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pihak sekolah melakukan intervensi, namun belum dibahas lebih lanjut mengenai peran orang tua seperti apa. Sehingga perlu dilakukan kolaborasi untuk melibatkan orang tua juga dalam intervensi ini, sehingga bimbingan karir yang dilakukan lebih efektif. Selain itu penting juga untuk kolaborasi dengan dunia kerja. Selanjutnya, intervensi atau bimbingan karir yang baik, efektif ataupun tidak itu tentu ditentukan juga oleh peran dari guru bimbingan karir itu sendiri. Sehingga pelatihan guru bimbingan karir itu sangat penting untuk peningkatan kualitas dari guru bimbingan karir sendiri dan juga kualitas dari pelayanan ataupun yang dilakukan dalam proses intervensi bimbingan karir yang dilakukannya juga. Selain itu, peningkatan fasilitas di pihak sekolah juga sangat penting untuk menunjang bagaimana intervensi yang dilakukan untuk bimbingan karir pada siswanya menjadi lebih efektif. Selain itu, bimbingan karir juga perlu diintegrasikan dengan kurikulum yang ada sehingga perannya semakin krusial, semakin sistematis terintegrasi dengan kurikulum sehingga menghasilkan output yang lebih baik juga untuk program bimbingan karir untuk para siswa ini. Selanjutnya tentu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut lagi berbasiskan data sehingga layanan bimbingan karir dan juga semua yang ada di sekolah tentang bimbingan karir siswa jadi lebih efektif sehingga membantu siswa untuk menentukan karir ke depannya lebih baik lagi. Sehingga dari kasus ini tentu memang membuktikan bahwa uh, di SMK ini membuktikan bahwa siswa ini masih banyak belum memahami terkait karir ke depannya seperti apa dan dominasi dari keputusannya itu diperan atau diambil alih oleh orang tuanya sehingga memicu masalah karir sejak dini seperti itu sehingga teori hal ini bisa membantu intervensi untuk meningkatkan siswa ini untuk menentukan pilihan karir ke depannya. Namun tentu perlu dilakukan beberapa optimalisasi untuk efektivitas dari layanan bimbingan karir yang dilakukan ya. Ya, jadi kesimpulannya yaitu bimbingan karir ini memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membantu siswa mengambil potensi diri serta merencanakan karir secara tepat. Bukan hanya siswa, tapi mungkin individu lain yang membutuhkan bimbingan karir, bahwa memang bimbingan karir ini sangat-sangat krusial nih untuk kita mengetahui bagaimana arah karir yang kedepannya, yang kita minati, yang kita mampu atau sesuai bakat kita, sehingga ketika menjalani sebuah karir yang kita
inginkan itu kita menjalani karirnya dengan baik dan juga tentu dengan hasil yang kita keluarkan juga akan jauh lebih baik ketika kita memutuskan karir kita berdasarkan bimbingan karir gitu. Ketika kita memperoleh informasi lebih jelas tentang kepribadian dan juga semua hal tentang karir ini sehingga tentu bimbingan karir ini sangat penting untuk individu maupun untuk siswa sekolah ini sangat-sangat krusial. Seperti itu mungkin kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian.